Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah kamar bernuansa serba purple, mulai dari wallpaper dinding sampai semua furnitur di dalamnya, semua penuh dengan warna janda, korden, spray, sampai sofa. Di dalam sana terlihat dia sedang duduk sambil melipat tangan. Tatapan matanya kosong. Ia terlihat menyesal pernah tidur bersama Daniel. Harusnya ia menolak malam itu. Dia merutuki dirinya yang bodoh. Mau saja diajak tidur Daniel. Padahal dalam hati pria itu masih bersemayam gadis lain. Klek. Matty muncul dari balik pintu membawa beberapa camilan dari kulkas. Gila lu, nikah nggak ngasih tahu gue. Sentak Matty, ia masih tidak percaya dengan curhatan dia barusan. Pantes waktu camping dulu gue ngendus hal aneh, cuma gue nggak curiga amat. Srek, suara kursi tertarik. Matty menarik kursi di depan meja rias. Ia ingin duduk sambil menginterogasi sahabatnya itu. Kok bisa dia tidak cerita? Padahal mereka kan teman. Giliran suami dia selingkuh, dia malah baru cerita. Sekarang jujur sama gue. Kita berteman gak sehari 2 hari. Lo udah gue anggap saudara sendiri. Kalau gini ceritanya, pengen gue bejek-bejek suami lo, ujar Matty dengan menggebu-gebu. Beberapa saat yang lalu, dia mencurahkan semua isi hatinya pada Matty. Tidak mungkin mengadu ke mama, dia kurang percaya diri. Mengadu ke ayah, memikirkan pabrik saja sudah menyita pikiran ayahnya. Dia tidak mau menambah beban pikiran sang ayah. Tidak tahu lagi kemana harus melangkah, ia hanya ingat punya teman yang selama ini ada untuknya. Matty, biar bawel dan ember, sahabatnya itu selalu ada saat dia susah atau senang. Sekarang lo harus strong. Jangan mau diinjak-injak sama pasangan laknat itu. Dah kawin masih aja ketemu perempuan lain. Itu juga gatel amat yang cewek. Gua rasa sama-sama doyan. Sejak tadi, Matty terus saja ngedumel. Ini karena ia tidak suka dia dibuat main-main. Kalau memang masih cinta pacarnya, udahlah mending tidak usah buat dia menderita. Pilih satu dan jangan maruk. Ketika temannya ngomel-ngomel, dia hanya diam saja. Apartemen Daniel. Pria itu terlihat gusar, apalagi sekretaris Kim belum memberikan kabar. Sejak tadi, Dara juga terus menghubungi karena fokus memikirkan Dea. Daniel mengabaikan panggilan dari Dara. Pusing memikirkan Dara yang masih menghubungi terus-menerus, Daniel akhirnya melempar ponsel ke atas ranjang. Ia meraih jaket dan mengambil kunci mobil. Kim kerjanya amat lamban. Daniel jadi tidak sabaran. Ia pun bergegas ke rumah Dea. Kediaman ayah Dea. Dari depan rumah, suasana terlihat sepi. Jendela kamar Dea juga tertutup. Daniel seakan tidak percaya ada laporan sekretaris Kim bahwa Dea tidak ada di rumah. Sebentar tuan, saya buatkan minum dulu. Bibi tersenyum ramah pada Daniel. Tidak ada angin atau hujan. Tumben suami nona mudanya datang. Sendiri pula. Bibi curiga tapi tidak bilang-bilang. Tidak, gak usah Bi. Saya cuma mampir karena kebetulan lewat. Daniel berbohong. Pria itu berkelit. Padahal kesana mau cari Dea. Tapi tidak ingin semua tahu Dea kabur. Ia pun pura-pura. Karena sudah membuktikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Dea tidak ada di rumahnya, kini Daniel memutuskan ke kampus. Dengan kecepatan tinggi, ia melaju ke kampus biru.
Di dalam mobil, Daniel mengamati kondisi di sekitar kampus. Mau masuk, tapi enggan. Saat akan melajukan mobil, ia berhenti mendadak. Matanya teralih pada sosok pria muda yang baru melepas helm. Vino, pria yang sempat ia duga ada affair dengan istrinya. Ah, Daniel, yang selingkuh siapa? Yang curiga siapa? Vino sendiri sedang menghentikan motor balapnya di depan seseorang, mungkin teman satu jurusan. Keduanya nampak bicara serius. Kemudian Vino kembali memakai helm teropongnya lagi. Helm seharga motor bebek. Saat akan menyalakan mesin motor, tiba-tiba Daniel menepuk punggung pemuda itu. Vino lantas menoleh. Siapa gerangan yang menepuk pundaknya? Mata Vino memicing. Siapa gerangan pria di depannya? Sepertinya bukan orang biasa dan mengapa sedikit familiar. Lama-lama Vino ingat siapa Daniel. Itu adalah pria yang mengejar mereka saat camping dulu. Lalu ada apa pria itu ada di sini? Jangan-jangan mau ganggu Dea. Vino langsung turun dari motor. Dua pria itu malah terlihat bersih tegang. Dia ke kampus nggak hari ini? Tanya Daniel dengan gaya sombong. Vino menatap Daniel dengan tatapan aneh. Mengapa tanya dia? Mana Vino tahu? Mereka tidak tinggal satu rumah. Ada urusan apa? Balas Vino tidak kalah songongnya. Dua pria itu beradu tatapan saling benci. Bukan urusanmu. Katakan, dia ngampus tidak hari ini? Melihat sikap angkuh Daniel, Vino jadi kesal. Gue ingetin ya, gak usah ganggu dia lagi. Daniel tersenyum mengejek. Bocah ingusan mau nantangin dia. Ia rasa sudah bertanya pada orang yang salah. Daniel pun berlalu, meninggalkan Vino yang masih merasa kesal dan penasaran. Siapa pria itu? Vino masih mengamati Daniel sampai pria itu lenyap di ujung jalan. Rumah Meti. Udah berapa minggu gak makan? Celetuk Miti yang melihat dia makan dengan lahap. Jangan komentar, gua kalau lagi kesel memang nafsu makan jadi nambah. Jawab dia sembari memasukkan paha ayam ke dalam mulutnya. Yes, Meti pun mengulurkan piringnya sendiri. Nih, makan juga punya gue. Makan yang banyak. Lo butuh tenaga banyak buat ngajar laki lo yang kurang ajar itu. Ujarnya dengan garang sembari berkacak pinggang. Setelah selesai mengisi perut, kini keduanya bersantai di ruang tamu. By the way, selama nikah sama laki lo, udah ngapain aja? Dek, dia langsung menelan ludah. Gila nih Miti, mau taruh di mana muka gue kalau gue cerita udah anu-anu sama Daniel. Dasar pria menyebalkan, batin dia sembari menatap kosong pada tembok. Lagi-lagi ia menyesal mengapa mau saja tidur sama Daniel, padahal pria itu tidak menyatakan cinta pada dirinya. Padahal di hati suaminya masih ada wanita lain. Dia pun berjibaku dengan pikirannya sendiri. Malah bengong. Kata lo, kalian nikah karena perjodohan kan? Tidur di kamar terpisah juga. Pasti kalian belum sempat ngapa-ngapain. Mendadak Meti tertawa lepas. Ia geli sendiri. Tidak mungkin dia udah gak perawan. Meti yakin mereka belum ngapa-ngapain. Membayangkan saja gadis itu geli sendiri. Sialan lo Mit, ngetawain apa lo? Dia merasa terhina. Cara tertawa Meti terlihat sangat merendahkan. Ia langsung memukul lengan Meti dengan keras, membuat Meti tambah lebar tertawanya. Hahaha, lucu aja. Masa iya kalian udah begitu? Lu juga bilang tidur terpisah. Sorry ya, gue gak bakal tanya hal konyol kayak gini lagi. Lagian gue yakin lu gak akan mau bobo satu ranjang sama orang yang gak cinta sama lo. Lo kan pinter, gak bodoh-bodoh amat. Ucap Meti dengan yakin. Meti gak tahu aja fakta yang sesungguhnya. Jelek, nyes.
Hati Dea rasanya meleleh seperti keju kena panas, bukan rasa haru atau tersentuh. Dea hanya sedang tenggelam dalam rasa duka cita yang dalam. Miti benar, ya gadis bodoh, mau-maunya tidur sama pria padahal tidak ada cinta. Batin Dea meronta, hatinya ingin menjerit. Bodoh sekali kamu, Dea, ratapnya di dalam hati. Nasi sudah jadi bubur, mau apa lagi? Mau menuntut Daniel, minta balikin keperawanan dia? Jelas itu mustahil. Mit, suara Dea lirih. Meti yang mendengar sampai bergidik ngeri. Apa? Udah, nggak usah mikir aneh-aneh, nginep di sini dulu, tenangin tuh pikiran, dan cari cara buat ngajar laki loh. Dia tersenyum miris melihat sikap Meti yang kayak jagoan neon. Mit, apa sih? Kali ini Meti menatap dengan wajah serius. Kalau gue udah tidur sama dia, gimana? Mata Meti langsung mau keluar. Hehe, lo mau ngibulin gue kan? Tanya Meti tidak percaya. Lo ingat pas camping dulu? Meti ngangguk. Itu dia nyusul ke camp dan tidur di tenda bareng gue. Mulut Meti terbuka. Gadis itu terlihat syok. Dan kami udah ngelakuin itu, sambung Dea. Biar saja dicap bodoh sama Meti, Dea hanya ingin curhat. Masalahnya ia tidak bisa memendam semuanya. Dea capek hati, capek pikiran. Bila ia cerita sama Meti, dia merasa beban di pundaknya terasa lebih ringan. Lo bohong kan? Meti mencoba tidak percaya dengan pengakuan Dea. Gue serius. Lo masih waras? Apa dia maksa lo? Ya ampun, kenapa ngelakuin itu sama pria yang gak cinta sama lo? Dia, kok bisa? Suasana menjadi dingin dan hening. Baik Dea dan Meti sama-sama terdiam. Kalau lo hamil bagaimana? Tanya Meti memecah hening. Gue habis ngelakuin sekali, gue Syukurlah, ucap Meti spontan. Ia kasihan kalau sampai Dea hamil anak pria yang tidak mencintai sahabatnya itu. Jadi Meti masih salah paham. Ia kira Daniel main-main sama Dea. Gara-gara Dea curhat kalau Daniel selingkuh sama pacarnya, ia merasa Daniel cuma butuh tubuh sahabatnya, hanya buat muasin nafsunya saja. Pria sialan, rutuk Meti dalam hati. Rasanya ia ingin menghajar Daniel langsung. Ketika keduanya asik curhat, tiba-tiba Vino menghubungi ponsel Meti. Mit, Dea di sana. Suara Vino di balik telepon. Dea. Meti langsung melirik ke arah Dea. Gadis itu menggeleng keras. Enggak tuh, kenapa? Kemana ya Dea? Gue cari ke rumahnya, katanya nggak di rumah. Kurang tahu, Vin. Emang ada urusan apa lo cari-cari si Dea? Gue cuma khawatir dia lagi dicari-cari orang di kampus dan orang itu mencurigakan banget. Dia juga sempat samperin dan ngejar Dea waktu di camp. Dek, Meti langsung menebak itu pasti suaminya Dea. Coba gue hubungi Dea sekarang. Oke, nanti kabarin ya. Setelah selesai bicara dengan Vino, Meti langsung menghampiri Dea. Laki lo nyari ke kampus. Mit, gue nginep ya. Tenang, biar gue hajar tuh orang. Gak ada yang bisa ganggu lo selama di sini.